Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita berbicara soal perlindungan lingkungan. Kendala terbesar seringkali bukan pada niat, melainkan keterbatasan sumber daya atau biaya. Bagaimana kita tahu bahwa uang yang kita keluarkan benar-benar memberikan dampak terbaik bagi alam? Pada kesempatan kali ini, kita akan membedah sebuah instrumen cerdas yang disebut sebagai Cost Effectiveness Analysis Lingkungan atau CEL. Perkenalkan, saya Bima Ahmad Fatahillah. Pada kali ini, mari kita mulai saja. Jadi ada pun beberapa subpokok bahasan yang akan kita bahas mengenai Cost Effectiveness Analysis Lingkungan ini. Itu adalah bagaimana pengertiannya, kemudian ada tujuan utama, kemudian komparasi antara perbedaan terhadap cost benefit analysis, di mana perbedaan mendasarnya, kemudian bagaimana prinsip-prinsip dasar yang dapat berlaku, kemudian juga ada manfaat CEAL ini sebagai mengambil keputusan, dan juga jenis-jenis analisis CEAL. Kemudian juga ada tahapan implementasinya, analisis kelebihan dan kekurangan terhadap metode ini, dan juga contoh ukuran outcome atau efektivitas dari penggunaan metode ini. Kemudian terakhir itu kita akan mencoba menghitung menggunakan studi kasus secara sederhana untuk mengetahui bagaimana penerapan dari CEAL ini sendiri. Pertama, mungkin Anda sekalian bertanya apa itu CEAL, yaitu sederhananya adalah CEAL adalah jembatan antara ekonomi dan ekologi. Jadi berbeda dengan analisis ekonomi yang lainnya, CEAL tidak memaksa kita memberi harga rupiah pada beberapa aspek-aspek lingkungan ataupun kebersihan udara dan juga selainnya, melainkan CEAL ini membandingkan biaya yang kita keluarkan dengan hasil fisik yang nyata, seperti berapa ton emisi yang berkurang. Ini juga dapat menjadi alat bantu bagi kita untuk tetap objektif dinilai di tengah sulitnya melakukan valuasi finansial terhadap ekosistem yang tak ternilai. Kemudian ada pun 3 alasan besar mengapa instrumen ini digunakan. Yang pertama itu meminimalisasi biaya. Kita mencari cara termurah untuk mencapai target lingkungan yang sudah dipatok regulasi ataupun anggaran. Kemudian bagaimana kita memaksimalisasi hasil jika anggaran kita terbatas, kita ingin dampak positif yang seluas mungkin, dan akhirnya ini adalah alat prioritas. Dengan CEAL, pengambil kebijakan tidak lagi menebak-nebak, tapi memiliki dasar rasional untuk menentukan proyek mana yang harus didanai terlebih dahulu. Jadi sebagai acuan juga. Kemudian lanjut kita bagaimana mengkomparasi antara CEAL dan CBAL. Seringkali CEAL ini tertukar dengan cost benefit analysis. Perbedaan fundamentalnya adalah pada satuan output. Yang pertama yaitu di cost benefit analysis semua harus diuangkan, jadi bersifat mata uang rupiah ataupun dengan satuan moneter, sedangkan manfaat lingkungan harus dikonversi menjadi rupiah. Tapi di CEAL ini kita tetap berada pada unit fisik seperti jumlah hektar, ton CO2, luas lahan, dan lain-lain, dan berapa yang dapat kita manfaatkan. Sedangkan jika CBAL bertanya apakah proyek ini layak secara ekonomi, sedangkan pertanyaan yang diajukan pada Cost Effectiveness Analisis Lingkungan ini adalah bagaimana kita mencapai target ini dengan cara yang paling efisien. Dan juga terdapat ada metode keputusan yang perhitungan yang dapat menjadi indikator untuk menjawab fokus utama dari kedua metode ini. Kemudian dalam menjalankan CEAL ada juga aturan atau cara mainnya atau prinsip-prinsip dasar dari CEAL sendiri. Kita harus konsisten dalam batas waktu dan wilayah. Namun yang paling krusial adalah analisis inkremental. Kita tidak hanya melihat total biaya, tapi berapa biaya tambahan untuk setiap unit manfaat ekstra yang kita dapatkan. Tak lupa juga jika proyeknya jangka panjang, kita tetap menerapkan prinsip discounting atau penyusutan nilai mata uang di masa depan agar analisisnya tetap akurat secara finansial. Jadi akan menghasilkan objektivitas hasil yang dapat menghindari subjektif pada nilai intrinsik alam itu sendiri. Kemudian
Mengapa para ahli lebih menyukai CAL ini sendiri dalam konteks lingkungan? Karena ini ada 3 poin itu. Yang pertama adalah etis. Kita tidak perlu berdebat berapa harga sebuah nyawa atau spesies yang punah. Selain itu hasilnya sangat transparan. Kedua, transparan. Saat kita mengatakan 1 ton CO2 butuh 2 juta rupiah, itu adalah angka yang konkret bagi teknisi lapangan maupun manajer keuangan, sehingga terjadi kesamaan perspektif. Ya, dan ini menimbulkan pada poin ketiga, yaitu ketepatan target, yaitu membuat target-target secara internasional seperti Paris Agreement jadi lebih memungkinkan untuk dieksekusi secara spesifik. Kemudian ada jenis-jenis analisis CAL, itu ada 3 pendekatan. Yang pertama jika targetnya sudah mati atau tetap, kita mencari biaya terendah. Kedua, jika anggarannya sudah dipatok, kita cari teknologi mana yang memberi dampak paling luas. Dan yang ketiga, ICR ini adalah level lanjut untuk menilai titik di mana penambahan biaya masih dianggap efisien atau menambah kualitas lingkungan. Ini membantu kita menghindari pemborosan pada teknologi yang mahal tapi hasilnya tidak begitu signifikan perbedaannya dari teknologi yang sudah kita terapkan sebelumnya. Kemudian ada pun tahapan implementasi atau bagaimana kita menggunakannya, itu mari kita coba lihat alurnya, yaitu kita mulai dengan mendefinisikan target secara spesifik. Misalnya kita ingin menurunkan kadar nitrogen di sungai, lalu kita daftar atau kita inventarisasi semua, kita identifikasi juga semua opsinya. Di sini kita harus detail menghitung CAPX dan OPX ini sebagai investasi awal hingga biaya pemeliharaan. Setelah itu kita prediksi hasil fisiknya, hitung rasionya, dan yang terpenting lakukan uji sensitivitas. Kita harus pastikan hasil analisis tetap kokoh, masih ada perubahan harga pasar atau variabel teknis lainnya di masa yang akan datang. Setelah itu kita akan dengan hasil seluruh serangkaian kegiatan itu, kita akan memperoleh suatu rekomendasi untuk memilih CR terendah, jadi nilai efektivitas yang tertinggi. Nah, adapun tentu saja tidak ada sebuah metode atau alat yang sempurna. Jadi yang pertama kita membahas keunggulannya. Keunggulan utamanya adalah metodologi yang lebih sederhana dan objektif karena menghindari valuasi moneter alam yang bisa bersifat fluktuatif. Kemudian namun ada kelemahannya, itu bersifat silo tunggal, atau kita tidak bisa membandingkan proyek air dengan proyek udara menggunakan CAL karena satuannya berbeda. CAL juga tidak bisa memberitahu kita apakah sebuah target lingkungan itu secara sosial layak atau tidak layak. Jadi ia hanya memberitahu cara terbaik untuk mencapainya. Jadi ini adalah salah satu hanya sebagai rekomendasi. Kemudian adapun contoh ukuran outcome atau efektivitas itu sangat beragam tergantung dari tujuan kita menyusun CAL ini sendiri. Jadi agar lebih jelas, ini adalah salah satu satuan yang bisa digunakan, yaitu di sektor udara biasa kita berbicara ton CO2 atau penurunan mikrogram partikulat PM2.5. Di sektor air kita bicara kilogram BOD yang dihasilkan, yang berhasil disisihkan, dan di sektor lahan kita bicara soal pohon yang bertahan hidup atau luas hektar restorasi. Jadi angka ini dapat dijadikan sebagai indikator kesuksesan dalam analisis CAL. Jadi ini contoh yang akan kita coba hitung secara sederhana, yaitu mari kita coba lihat simulasi sederhana ini, yaitu bayangkan bagaimana kita harus memilih teknologi A yang kelihatannya murah di awal, tapi jika kita hitung total biaya dengan kemampuan reduksi emisi, justru teknologi B justru lebih efisien. Meskipun nilai investasinya lebih tinggi, biaya unit polutan yang dikurangi jauh lebih rendah. Di sini kita lihat ada biaya operasional juga, ada masa pakai, dan juga terhitung total biaya. Teknologi B memang benar memiliki total biaya yang lebih tinggi, namun reduksi emisi juga lebih tinggi. Jadi kita menghitung secara sederhananya adalah bagaimana
total biaya yang kita keluarkan dibagi dengan reduksi emisi yang ingin kita capai. Jadi di sini ACL menunjukkan kekuatannya atau kelebihannya tadi, bagaimana kita tidak terjebak pada harga murah namun ternyata tidak efisien secara jangka panjang. Jadi kesimpulannya itu, walaupun teknologi B memiliki biaya investasi lebih tinggi, secara unitnya lebih jauh efisien karena biaya per ton polutan dikurangi lebih murah. Jadi dibandingkan dengan teknologi B justru bisa hampir 2 kali lipat. Mungkin itulah secara singkat bagaimana esensi dari CAL ini, sebuah metode yang memastikan bahwa setiap rupiah yang kita keluarkan untuk alam benar-benar bekerja secara maksimal. Terima kasih telah menyimak, semoga paparan ini memberi perspektif baru dan strategi untuk pengolahan lingkungan ke depannya. Terima kasih.